Rasa mulas itu datang lagi, melilit perut Anjani seperti seutas tali yang ditarik kencang dari dua sisi berlawanan. Ia menarik napas panjang, mencoba mempraktikkan semua teknik yang ia pelajari dari kelas prenatal. Hembuskan perlahan. Anjani, hembuskan. Matanya terpejam. Keningnya berkerut menahan gelombang nyeri yang memuncak. Di samping ranjang rumah sakit, ibunya menggenggam tangannya erat. Genggaman itu terasa hangat dan nyata. Sebuah jangkar di tengah lautan rasa sakit yang mulai menenggelamkannya. Tahan ya, nak. Sebentar lagi. Bisik sang ibu. Suaranya syarat akan kekhawatiran sekaligus kekuatan. Anjani membuka matanya perlahan saat gelombang itu mulai surut, menyisakan kelelahan yang luar biasa. Ia menatap langit-langit kamar perawatan yang putih bersih, diselingi panel-panel lampu neon yang cahayanya terasa terlalu tajam. Bau antiseptik yang khas menusuk hidungnya, berbaur dengan aroma samar deterjen dari spray. Semua terasa begitu steril, begitu asing. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa membumi adalah genggaman tangan ibunya dan sebuah bingkai foto digital di atas nakas. Foto itu menampilkan dirinya dan Bima, suaminya, pada hari pernikahan mereka. Bima, dengan setelan jas hitamnya yang gagah, tersenyum begitu lebar hingga matanya menyipit. Senyum yang sama yang membuat Anjani jatuh cinta 5 tahun lalu. Sementara dirinya, dalam balutan kebaya putih, menyandarkan kepala di bahu Bima dengan tatapan penuh puja. Mereka tampak begitu sempurna, begitu bahagia, seolah tak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa memisahkan mereka. Andai Bima ada di sini, gumam Anjani, lebih kepada dirinya sendiri. Ibunya menghela napas pelan. Ibu tahu kamu kuat. Bima juga pasti ingin ada di sini. Tapi pekerjaannya di Jepang itu kan penting. Nak, demi kalian juga. Demi calon cucu ibu. Anjani mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Perjalanan bisnis penting. Itu yang dikatakan Bima seminggu lalu. Sebuah proyek besar yang tidak bisa ditunda. Sebuah kesempatan emas untuk karirnya. Anjani, seperti biasa, mendukungnya penuh. Ia yang membantu Bima menyiapkan semua keperluannya, memastikan setiap kemeja disetrika dengan rapi, setiap dokumen tersimpan di dalam tas kerjanya. Ia bahkan membawakan bekal rendang kering kesukaan Bima, agar suaminya itu tidak terlalu merindukan masakan rumah. Ia adalah istri yang sempurna, atau setidaknya ia selalu berusaha menjadi seperti itu. Sejak menikah, Anjani rela meninggalkan posisi manajernya yang cemerlang di sebuah perusahaan multinasional. Bima yang memintanya. Aku ingin kamu jadi ratu di rumah kita. Sayang, aku yang akan bekerja keras untukmu dan anak-anak kita nanti, kata Bima kala itu, dengan tatapan tulus yang meluluhkan hatinya. Anjani percaya. Ia menanggalkan semua ambisi pribadinya, menukarnya dengan impian membangun keluarga yang hangat bersama pria yang paling ia cintai. Ia tidak pernah menyesalinya. Melihat Bima pulang kerja dengan wajah lelah namun selalu tersenyum untuknya adalah kebahagiaan terbesarnya. Menyiapkan sarapan, merawat rumah, hingga mengelola keuangan keluarga, semua ia lakukan dengan sepenuh hati. Ia bahkan secara diam-diam terus memantau investasi dan aset mereka. Bima tidak terlalu pandai mengelola uang. Ia cenderung boros dan mudah tergiur hal-hal mewah. Anjani lah yang menjadi rem, menjadi bendahara tak terlihat yang memastikan masa depan mereka aman. Bima hanya tahu semua baik-baik saja, tanpa pernah menyadari betapa lihai istrinya mengatur setiap sen yang masuk dan keluar. Ponselnya di atas nakas bergetar pelan. Dengan sedikit susah payah, Anjani menggeser tubuhnya dan meraih benda pipih itu. Sebuah pesan dari grup teman-teman kuliahnya, berisi doa dan semangat. Ia tersenyum tipis, lalu membuka aplikasi pesan lain. Jarinya berhenti di nama kontak, suamiku tercinta, yang dihiasi emoji hati. Ia mengetik dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengelus perutnya yang besar dan kencang. Mas, kontraksinya sudah mulai teratur. Kata dokter sebentar lagi masuk ruang bersalin. Doakan aku ya. Aku dan jagoan kecil kita tidak sabar bertemu papanya. Pesan itu terkirim, ditandai dengan 2 centang biru. Anjani menatap layar, menunggu dengan cemas. Ia membayangkan Bima di Jepang,
Mungkin sedang berada di tengah rapat penting, atau sedang berjalan di antara gedung-gedung tinggi di Tokyo. Ia pasti akan sangat senang menerima kabar ini. Ia pasti akan langsung menelepon, memberikan semangat, dan menyesal karena tidak bisa berada di sisinya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menegangkan, hanya dipecah oleh suara detak jarum jam di dinding dan dengung mesin pendingin ruangan. Lalu, ponselnya bergetar lagi. Balasan dari Bima. Dengan hati berdebar, Anjani membukanya. Jaga diri. Kabari lagi nanti. Hanya itu. 4 kata. Singkat, dingin, dan tanpa satupun emoji. Senyum di bibir Anjani perlahan memudar. Ia membaca ulang pesan itu, mencoba mencari makna tersembunyi, mencari kehangatan yang biasanya selalu ada dalam setiap pesan dari Bima. Tapi tidak ada. Pesan itu terasa seperti balasan dari orang asing. "Kenapa, nak?" tanya ibunya, melihat perubahan raut wajah Anjani. "Tidak apa-apa, Bu." Mas Bima balas. Dia bilang suruh jaga diri. Jawab Anjani, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Mungkin dia sedang sibuk sekali. Ibunya mengangguk maklum. "Pasti. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Fokus saja pada persalinanmu." Kasihan bayinya kalau ibunya banyak pikiran. Anjani mencoba mengangguk, tetapi hatinya terasa ganjil. Sebuah firasat buruk yang dingin merayap di benaknya. Namun ia segera menepisnya. Tidak, ini bukan waktunya untuk berpikiran negatif. Bima mencintainya. Bima tidak sabar menanti kelahiran anak pertama mereka. Ia pasti benar-benar sibuk. Ya, hanya itu alasannya. Ia meletakkan kembali ponselnya, namun matanya masih tertuju pada bingkai foto digital. Foto itu berganti, menampilkan momen saat mereka berlibur di Bali. Bima memeluknya dari belakang di tepi pantai saat matahari terbenam, membisikkan janji-janji manis di telinganya. "Aku akan selalu menjagamu, selamanya." Anjani memejamkan mata, mencoba mengingat kembali kehangatan pelukan itu, ketulusan suara itu. Rasa mulas itu datang lagi, kali ini lebih kuat, lebih menyakitkan dari sebelumnya. Anjani mencengkeram lengan ibunya. Napasnya terengah-engah. Rasa sakit fisik itu untuk sesaat berhasil mengalihkan kegelisahan hatinya. Ia tidak punya waktu untuk memikirkan pesan singkat Bima. Ia harus fokus. Demi bayinya. Demi jagoan kecil mereka yang akan segera lahir ke dunia. Ia harus kuat. Untuk dirinya. Dan untuk putranya. Seorang perawat masuk ke dalam ruangan. Memeriksa kondisi Anjani dengan sigap. "Sudah bukaan 8. Bu Anjani. Kita siap-siap ke ruang bersalinnya." Jantung Anjani berdegup kencang. Campuran antara takut dan antusias. Inilah saatnya. Saat yang telah ia nantikan selama 9 bulan. Ia akan menjadi seorang ibu. Ia akan memberikan Bima hadiah terindah dalam hidup mereka. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Anjani tersenyum pada ibunya. Di benaknya, ia membayangkan wajah bahagia Bima saat melihat foto bayi mereka nanti. Senyum itu pasti akan secerah matahari, menghapus semua keraguan dan firasat buruk yang sempat hinggap di hatinya. Ia percaya itu. Ia harus percaya itu. Saat ranjang didorong keluar dari kamar perawatan menuju koridor panjang yang terang benderang, Anjani melirik sekali lagi ke arah nakas. Bingkai foto digital itu kini menampilkan foto lain. Foto saat Bima mencium perutnya yang mulai membuncit, dengan tatapan penuh cinta dan harapan. Gambar itu adalah benteng terakhirnya, pengingat akan kebahagiaan yang ia yakini masih utuh dan menunggunya. Ia tidak tahu bahwa benteng itu akan segera runtuh berkeping-keping, dihancurkan oleh badai pengkhianatan yang datang dari arah yang paling tidak ia sangka-sangka. Di tengah gemerlap kota Tokyo, ribuan kilometer jauhnya, suaminya tidak sedang memikirkannya, tidak sedang mendoakannya. Suaminya sedang merayakan awal dari kehidupan baru, sebuah kehidupan di mana Anjani dan bayi mereka tidak lagi memiliki tempat. Dinding ruang bersalin seolah ikut bergetar setiap kali Anjani menjerit. Rasa sakit itu kini bukan lagi sekadar lilitan, melainkan seperti ribuan pisau yang menghunjam seluruh tubuhnya secara bersamaan. Keringat membasahi dahi dan punggungnya,
membuat gaun rumah sakit yang ia kenakan terasa lengket dan tidak nyaman. Di antara cahaya lampu operasi yang menyilaukan, ia bisa melihat wajah-wajah tegang dokter dan perawat yang bergerak cepat di sekelilingnya. Di sisinya, ibunya tak henti-hentinya membisikkan doa dan kata-kata penyemangat. Tangannya tak pernah lepas dari genggaman Anjani. "Ayo, Bu Anjani. Sedikit lagi." Kepalanya sudah terlihat. "Dorong lebih kuat." Suara dokter terdengar seperti komando dari kejauhan, menggema di telinga Anjani yang berdengung. Anjani mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya yang terakhir. Ia menarik napas sedalam yang ia bisa, menahan erangan yang ingin keluar dari tenggorokannya, dan mendorong dengan segenap jiwa raganya. Ia mendorong semua rasa sakit, semua kelelahan, semua harapan, dan semua cintanya untuk Bima dan bayi mereka. Ia membayangkan wajah Bima, membayangkan keluarga kecil bahagia yang akan mereka bangun. Bayangan itu memberinya kekuatan superhuman. Dan kemudian, dalam satu momen yang terasa magis, semua tekanan itu lenyap. Digantikan oleh kelegaan yang luar biasa dan suara tangisan melengking yang memenuhi seluruh ruangan. Tangis kehidupan. Tangis putranya. Air mata langsung mengalir di pipi Anjani. Kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena kebahagiaan yang membuncah hingga sesak. Semua perjuangannya terbayar lunas. Ia berhasil. Mereka berhasil. "Selamat, Bu." Putranya lahir dengan selamat. "Sehat dan tampan," kata dokter sambil tersenyum. Seorang perawat dengan cekatan membersihkan bayi mungil itu, membungkusnya dengan selimut hangat, lalu dengan lembut meletakkannya di dada Anjani. Kontak kulit ke kulit itu mengirimkan sengatan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh Anjani. Ia menatap makhluk kecil di dekapannya. Kulitnya masih sedikit kemerahan, rambutnya tipis dan hitam, matanya terpejam rapat, dan mulutnya yang mungil terus bergerak mencari sumber kehidupan. Sempurna. Putranya begitu sempurna. "Jagoan Mama," bisik Anjani, suaranya serak dan bergetar. Ia mencium puncak kepala bayinya yang beraroma khas. Aroma paling wangi yang pernah ia hirup seumur hidupnya. Dunianya seolah menyempit. Hanya ada dirinya dan putranya. Suara-suara di sekelilingnya meredup. Cahaya lampu tak lagi terasa menyilaukan. Yang ada hanyalah detak jantungnya yang berpadu dengan detak jantung mungil di dadanya. Inilah puncak kebahagiaannya. Inilah momen yang akan ia ceritakan pada Bima. Ibunya juga menangis terharu, mengelus rambut Anjani dengan lembut. "Cucu laki-lakiku. Terima kasih, Nak. Kamu hebat." Beberapa saat kemudian, setelah tali pusar dipotong dan beberapa prosedur pasca persalinan selesai, seorang perawat mendekati Anjani. "Bu, ini ponselnya. Mungkin bapaknya sudah menunggu kabar." Anjani tersenyum penuh terima kasih. Benar, ia harus segera mengabari Bima. Ia harus membagi kebahagiaan ini. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia menerima ponselnya. Layar ponsel itu menyala, menampilkan beberapa notifikasi. Matanya langsung tertuju pada satu nama. Bima. Ada pesan baru darinya. Jantung Anjani berdebar kencang karena antisipasi. Ia membayangkan pesan itu berisi puluhan emoji hati dan ucapan selamat yang panjang. Mungkin Bima juga mengirimkan foto dirinya yang sedang menangis bahagia di Jepang. Dengan senyum masih terukir di bibirnya, sambil terus mendekap putranya, Anjani membuka pesan itu. Namun, yang ia lihat bukanlah ucapan selamat. Yang ia baca bukanlah untayan kata cinta. Yang ia baca adalah sebuah kalimat pendek yang menusuk langsung ke jantungnya, merobek seluruh kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. "Maaf, Anjani. Aku rasa kita sudah tidak cocok. Dengan ini aku jatuhkan talak 3 untukmu." Waktu seolah berhenti. Senyum di wajah Anjani membeku, lalu perlahan luruh. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia membaca kalimat itu lagi. Dan lagi. Dan lagi. Otaknya menolak untuk memproses. Talak? Tidak cocok? Apa maksudnya ini? Apakah Bima salah kirim? Atau ini hanya lelucon yang sangat tidak lucu? Ia ingin membalas, ingin bertanya, ingin memaki. Tapi jari-jarinya kaku. Matanya terpaku pada layar. Dan kemudian,
Seolah pukulan pertama belum cukup telak, sebuah gambar mulai terunduh tepat di bawah pesan teks itu. Gambar itu perlahan menjadi jelas, piksel demi piksel, menyusun sebuah adegan yang menghancurkan sisa-sisa hatinya menjadi debu. Itu adalah Bima, suaminya. Tersenyum lebar, lebih lebar dari senyum di foto pernikahan mereka. Ia tidak sendirian. Lengannya merangkul mesra pinggang seorang wanita lain. Seorang wanita yang Anjani kenali sebagai Ralin, rekan kerja Bima. Ralin menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Matanya menatap kamera dengan sorot kemenangan. Mereka berdua tampak begitu serasi, begitu bahagia. Di belakang mereka, kelopak-kelopak bunga sakura berwarna merah muda yang lembut berguguran, menjadi saksi bisu pengkhianatan paling keji yang pernah ada. Dunia Anjani runtuh. Suara di sekelilingnya hilang sama sekali. Dengung di telinganya menjadi begitu keras hingga ia tidak bisa mendengar tangisan bayinya sendiri. Tidak bisa mendengar suara ibunya yang panik memanggil namanya. Kehangatan dari tubuh mungil di dadanya kini terasa membakar. Seperti bara api yang mengingatkannya pada buah dari cinta yang ternyata palsu. Ruang bersalin yang tadinya menjadi saksi keajaiban, kini berubah menjadi ruang penyiksaan. Bau antiseptik yang tadi terasa steril, kini terasa seperti bau kematian. Kematian pernikahannya, kematian cintanya, kematian semua mimpinya. Ia baru saja berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan seorang putra. Dan di saat yang bersamaan, pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, pria yang ia puja, justru menikamnya dari belakang dengan belati paling tajam. Ia tidak hanya menceraikannya. Ia menceraikannya lewat pesan singkat. Ia menceraikannya saat ia sedang melahirkan anak mereka. Ia menceraikannya untuk bersama wanita lain. Semua terasa seperti mimpi buruk. Anjani memejamkan matanya erat-erat, berharap saat ia membukanya lagi, semua ini akan hilang. Ia akan kembali berada di kamar perawatan, menunggu Bima menelepon dengan suara penuh cinta. Tapi saat ia membuka matanya, layar ponsel itu masih menyala. Foto Bima dan Ralin masih terpampang di sana, mengejeknya, menertawakan kebodohannya. Sebuah erangan kecil lolos dari bibirnya. Bukan erangan kesakitan fisik, melainkan erangan jiwa yang tercabik-cabik. Air mata akhirnya jatuh, satu tetes, lalu disusul tetesan lain, mengalir deras membasahi pipinya, jatuh ke selimut yang membungkus putranya. Anjani, nak, kamu kenapa? Suara ibunya akhirnya menembus kabut tebal di benaknya. Anjani tidak menjawab. Ia tidak bisa. Bibirnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap kosong ke depan. Sementara di dalam dirinya, sesuatu telah pecah. Sesuatu telah mati. Tapi di tengah puing-puing kehancurannya, di dasar jurang keputusasaannya, sesuatu yang lain mulai bangkit. Sebuah benih kecil. Bukan lagi kesedihan. Bukan lagi kekecewaan. Itu adalah amarah. Amarah yang dingin, kelam, dan terfokus. Amarah seorang wanita yang dikhianati pada titik terlemahnya. Amarah seorang ibu yang masa depan anaknya baru saja dihancurkan oleh ayahnya sendiri. Ia menatap bayi mungil di dekapannya. Wajah damai itu, wajah tak berdosa itu. Ia tidak akan membiarkan anak ini menderita. Ia tidak akan membiarkan pria itu lolos begitu saja. Dengan tangan yang kini bergetar karena emosi yang berbeda, Anjani mematikan layar ponselnya. Tangisannya berhenti. Air mata di pipinya mengering. Tatapan matanya yang tadi kosong dan hancur, kini berubah menjadi tajam dan membara. Ia mungkin baru saja melahirkan seorang putra, tapi di saat yang sama, seorang ratu yang pendendam juga telah lahir dari rahim rasa sakit. Bima dan wanita itu sedang merayakan kebahagiaan mereka di Jepang. Mereka tidak tahu, surga dunia yang sedang mereka nikmati itu akan segera ia ubah menjadi neraka. Neraka yang ia ciptakan sendiri, dengan ujung jarinya. Dunia di sekitar Anjani kembali berputar perlahan, seperti sebuah proyektor film yang baru saja diperbaiki. Suara-suara yang tadinya tenggelam kini mulai terdengar lagi, meski masih teredam. Isak tangis ibunya, suara perawat yang bertanya dengan cemas, dan detak ritmis monitor jantung di sebelahnya. Namun, Anjani tidak lagi peduli pada semua itu. Di dalam kepalanya,
Hanya ada keheningan yang dingin dan menusuk. Keheningan yang lahir dari badai kehancuran. Ia menatap ponsel di tangannya. Layar itu sudah gelap. Namun bayangan foto Bima dan Ralin yang tersenyum bahagia di bawah bunga sakura seolah terpatri di retinanya. Ia tidak lagi merasakan sakit di hatinya. Rasa sakit itu sudah berganti wujud. Jika kesedihan adalah air, maka air itu kini telah membeku menjadi es yang tajam. Es yang siap ia gunakan sebagai senjata. Anjani, nak, bicaralah. Apa yang terjadi? Ibunya mengguncang bahunya pelan. Wajahnya basah oleh air mata. Anjani menoleh, menatap ibunya dengan sorot mata yang belum pernah ibunya lihat sebelumnya. Sorot mata yang tenang, namun menyimpan kobaran api di dalamnya. Bima menceraikan Anjani, Bu. Ucapan itu keluar dari bibirnya dengan begitu datar, tanpa getar, tanpa emosi. Seolah ia sedang membacakan berita cuaca. Ibunya terkesiap, matanya membelalak tak percaya. Apa? Apa maksudmu? Jangan bercanda. Nak, ini tidak lucu. Dia mengirim pesan. Talak 3. Lanjut Anjani. Nadanya masih sama. Ia seperti robot yang diprogram untuk menyampaikan fakta. Dia sedang berlibur di Jepang. Bersama wanita lain. Mulut ibunya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Shock dan ngeri terpancar jelas di wajah tuanya. Ia merebut ponsel dari tangan Anjani, menyalakannya, dan melihat sendiri bukti pengkhianatan itu. Tubuhnya langsung lemas, dan ia terduduk di kursi dengan tatapan kosong. Dunianya ikut hancur. Tapi Anjani tidak. Anjani justru merasakan kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Kekuatan yang lahir dari kehampaan. Ia teringat sesuatu. Sesuatu yang sangat penting. Ia teringat percakapannya dengan Bima beberapa tahun lalu, saat mereka pertama kali membuka rekening bersama. Bima, dengan sifatnya yang sedikit ceroboh, menyerahkan semua pengelolaan keuangan padanya. Kamu kan lebih pintar soal ginian. Sayang, aku percaya penuh padamu. Atur saja semuanya. Yang penting aku bisa pakai kartu kredit kalau perlu, katanya sambil lalu. Sejak saat itu, Anjani menjadi otak di balik keuangan mereka. Ia yang mengatur alur dana, ia yang membuka rekening-rekening investasi, ia yang memastikan tagihan selalu terbayar tepat waktu. Bima hanya tahu uang selalu ada. Ia tidak tahu bahwa Anjani mendaftarkan nomor ponsel dan alamat emailnya sebagai kontak utama untuk semua notifikasi perbankan. Ia tidak tahu bahwa Anjani memegang semua akses premium, semua token, dan semua kata sandi induk. Bima hanya memegang kartu tambahan. Kartu yang sumber dayanya dikendalikan penuh oleh wanita yang baru saja ia campakan. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibir Anjani. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Ia menatap bayi mungilnya yang tertidur pulas di dalam box bayi transparan yang baru saja diletakkan perawat di samping ranjangnya. Wajah kecil itu begitu damai. Sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi dunianya baru saja diguncang hebat. Aku tidak akan membiarkanmu kekurangan apapun, nak, bisik Anjani dalam hati. Dan aku akan memastikan pria itu membayar setiap tetes air mata yang jatuh hari ini. Dengan gerakan yang mantap, ia meraih kembali ponselnya dari tangan ibunya yang masih membeku. Jari-jarinya yang lentik, yang biasanya ia gunakan untuk membelai wajah Bima, kini menari di atas layar sentuh dengan tujuan yang berbeda. Tujuan untuk menghancurkan. Ia menyebutnya dalam hati, operasi badai salju di Tokyo. Langkah pertama, aplikasi mobile banking. Ia membukanya, memasukkan kata sandi yang merupakan kombinasi tanggal lahirnya dan tanggal lahir ibunya. Sebuah kata sandi yang Bima tidak akan pernah bisa menebaknya. Dalam sekejap, layar ponselnya menampilkan deretan angka yang membuat matanya menyipit. Saldo di rekening bersama mereka. Hasil kerja keras Bima yang ia kelola dan ia kembangkan selama bertahun-tahun. Jumlahnya sangat besar. Itu adalah uang untuk masa depan mereka, untuk biaya sekolah anak mereka, untuk membeli rumah yang lebih besar. Tapi kini, mereka sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya dirinya dan putranya. Tanpa ragu, Anjani masuk ke menu transfer.
Ia membuat rekening baru atas namanya sendiri beberapa bulan lalu, sebagai dana darurat. Sebuah intuisi. Mungkin. Kini, dana darurat itu akan menjadi benteng pertahanannya. Ia mengetikkan nominal transfer, mengosongkan rekening bersama itu hingga hanya menyisakan Rp100.000. Cukup untuk membuat rekening itu tetap aktif, sebagai sebuah penghinaan kecil. Transfer seluruh saldo? Tanya aplikasi itu, seolah meminta konfirmasi atas tindakan drastis tersebut. Anjani menekan tombol, ya, dengan mantap. Lalu ia memasukkan PIN transaksinya. Dalam hitungan detik, notifikasi muncul. Transfer berhasil. Selesai. Sumber kehidupan Bima di Jepang baru saja ia putuskan. Langkah kedua, kartu kredit. Ia membuka aplikasi terpisah untuk mengelola kartu-kartu kredit mereka. Ada 3 kartu. 1 kartu utama atas nama Bima, dan 2 kartu tambahan. 1 untuknya dan 1 lagi dipegang Bima untuk perjalanan bisnisnya. Kartu itulah yang mungkin sedang digesek Bima di sebuah restoran mahal atau butik mewah di Tokyo. Anjani tersenyum kecut. Ia masuk ke menu pengaturan kartu. Di sana, ada sebuah pilihan yang seolah bersinar untuknya. Blokir kartu sementara, dan blokir kartu permanen. Ia memilih yang kedua untuk kartu tambahan yang dipegang Bima. Ia memasukkan alasan, kartu hilang dicuri. Sebuah kebohongan putih yang terasa sangat memuaskan. Untuk kartu utama, ia mengubah limit transaksi menjadi hanya Rp1.000.000 per hari. Cukup untuk membeli makanan murah, tapi tidak cukup untuk hidup mewah. Nak, apa yang kamu lakukan? Suara ibunya akhirnya kembali, terdengar serak. Ia menatap putrinya dengan campuran ngeri dan takjub. Mengamankan masa depan cucu ibu, jawab Anjani tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Langkah ketiga, akses perbankan. Ini adalah langkah paling krusial. Ia masuk ke profil internet banking, mengubah kata sandi yang selama ini mereka gunakan bersama. Ia menggantinya dengan kombinasi nama kecil putranya dan tanggal kelahirannya hari ini. Sebuah kata sandi baru yang melambangkan awal hidupnya yang baru. Ia juga mengubah pertanyaan keamanan dan memastikan nomor ponsel verifikasi hanya terhubung ke nomornya. Kini, Bima terkunci sepenuhnya dari kerajaannya sendiri. Ia hanyalah seorang raja tanpa mahkota, tanpa tanah, dan tanpa harta. Langkah keempat, komunikasi. Ia membuka aplikasi WhatsApp, menatap sekali lagi foto profil Bima yang masih tersenyum. Dengan satu sentuhan, ia memblokir nomor itu. Lalu ia masuk ke daftar kontaknya, melakukan hal yang sama. Ia tidak ingin mendengar suaranya, tidak ingin membaca pembelaannya. Pintu komunikasi sudah ia tutup rapat-rapat. Jika Bima ingin bicara, ia harus mencari jalan pulang terlebih dahulu. Jalan pulang yang kini tidak lagi mudah. Setelah semua selesai, Anjani meletakkan ponselnya. Ia menarik napas panjang, sebuah napas lega yang terasa begitu membebaskan. Ia tidak menangis lagi. Matanya kering, tapi hatinya terasa lapang. Ia telah mengambil kembali kendali. Ia bukan lagi korban yang terbaring lemah di ranjang pesakitan. Ia adalah seorang ratu yang baru saja merebut kembali kerajaannya. Ia menoleh ke arah ibunya, yang menatapnya dengan mulut sedikit ternganga. "Ibu, Anjani butuh bantuan." Ibunya mengerjapkan mata, seolah tersadar dari lamunan. "Apa, Nak?" "Apapun. Hubungi pengacara keluarga kita, Paman Rudi. Bilang padanya Anjani butuh dia segera. Bilang ini kasus perceraian dengan perselingkuhan. Minta dia siapkan semua dokumen yang diperlukan. Dan tolong, jangan biarkan siapapun dari keluarga Bima tahu soal ini dulu, atau mencoba menghubungi Anjani. Anjani butuh waktu." Ibunya mengangguk dengan sigap. Melihat ketegasan di mata putrinya, ia tahu Anjani akan baik-baik saja. Putrinya yang dulu lembut dan penurut kini telah berubah. Persalinan dan pengkhianatan di hari yang sama telah menempa sebuah pribadi baru yang terbuat dari baja. Seorang perawat masuk untuk memeriksa kondisi Anjani dan bayinya. "Semua bagus, Bu. Ibu dan bayinya sehat. Ibu sungguh kuat." Anjani tersenyum tulus pada perawat itu.
Terima kasih, Sus. Saya memang kuat. Ya, ia memang kuat. Lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Ia menatap lagi putranya yang masih tertidur. Ia akan membesarkan anak ini sendirian. Ia akan memberikannya dunia. Dan untuk Bima, ia tidak mengharapkan permintaan maaf atau penyesalan. Ia hanya menginginkan satu hal. Ia ingin melihat pria itu dan selingkuhannya pulang ke Indonesia tanpa sepeser uang pun. Ia ingin melihat mereka merangkak, bersujud, dan memohon di hadapannya. Bukan untuk dimaafkan, tapi untuk merasakan secuil saja dari kehancuran yang telah mereka berikan padanya. Badai salju di Tokyo baru saja dimulai, dan Anjani akan menjadi pusat dari badai itu, mengendalikannya dari ranjang rumah sakitnya yang sunyi. Di sisi lain bumi, di sebuah restoran di puncak gedung pencakar langit Shinjuku, Bima mengangkat gelas sampanyenya. Gemerlap lampu kota Tokyo terhampar di bawahnya seperti permadani bintang. Pemandangan yang begitu memukau hingga terasa tidak nyata. Di seberang meja, Ralin tersenyum manja. Gaun merahnya yang ketat berkilau di bawah cahaya lilin. Untuk kita, sayang. Untuk awal yang baru, kata Bima. Suaranya terdengar sedikit mabuk oleh sampanye dan kebahagiaan. Untuk kita, balas Ralin, mendentingkan gelasnya ke gelas Bima. Dan untuk kebebasanmu. Bima tertawa. Ya, kebebasan. Ia akhirnya bebas. Beberapa jam yang lalu, ia telah mengirimkan pesan itu. Pesan singkat yang memutus belenggu pernikahannya dengan Anjani. Ia merasa sedikit bersalah. Tentu saja, Anjani adalah istri yang baik. Terlalu baik. Malah, terlalu sederhana. Terlalu membosankan. Hidupnya terlalu teratur. Terlalu terencana. Bima butuh percikan. Butuh gairah, butuh petualangan. Dan semua itu ia temukan pada Ralin. Ralin adalah kebalikan dari Anjani. Ia liar, spontan, dan tahu cara menikmati hidup. Ia tidak pernah menanyakan pengeluarannya, malah selalu mendorongnya untuk membeli barang-barang terbaik. Bersamanya, Bima merasa seperti raja. Apa menurutmu dia sudah membacanya? Tanya Ralin, sambil menyuapkan sepotong wagyu steak ke mulutnya. Pasti sudah. Paling sekarang dia sedang menangis di pojokan. Sudahlah, jangan bicarakan dia lagi. Malam ini adalah malam kita, kata Bima, mencoba mengusir bayangan wajah Anjani dari benaknya. Mereka melanjutkan makan malam mewah mereka, tertawa dan bercanda, merencanakan sisa liburan mereka. Mereka akan pergi ke Kyoto besok, lalu ke Osaka. Mereka akan berbelanja sepuasnya, menginap di hotel-hotel terbaik. Dunia serasa menjadi milik mereka berdua. Setelah makan malam yang menghabiskan biaya setara dengan gaji manajer junior di Jakarta, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di Ginza, distrik perbelanjaan paling mewah di Tokyo. Mata Ralin berbinar melihat deretan butik desainer ternama. Sayang, lihat tas itu. Bagus sekali, rengeknya, menunjuk sebuah tas tangan kulit di etalase sebuah butik Prancis. Bima, yang sedang dalam suasana hati yang sangat baik, langsung menariknya masuk. Pilih saja yang kamu suka. Apapun untukmu. Ralin memekik senang dan langsung mencoba beberapa tas. Akhirnya, ia memilih satu yang harganya membuat Bima menelan ludah sejenak. Tapi ia segera memasang senyum lebarnya. Ia adalah raja, dan raja tidak pernah mengkhawatirkan harga. Ia mengeluarkan kartu kredit andalannya, sebuah kartu platinum dengan limit tak terbatas, atau begitulah yang ia kira. Dengan angkuh, ia menyerahkannya pada pramuniaga yang membungkuk hormat. Pramuniaga itu menggesek kartunya. Kali, dua kali. Lalu, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Mohon maaf, Tuan. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksinya ditolak. Senyum di wajah Bima langsung kaku. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Pramuniaga itu mencoba lagi, lalu menggelengkan kepalanya dengan sopan. Maaf, Tuan. Tetap tidak bisa. Wajah Bima mulai memerah karena malu. Beberapa pengunjung lain mulai melirik ke arah mereka. Ralin menatapnya dengan kening berkerut. Ada apa, sayang? Tidak apa-apa.
Mungkin ada gangguan jaringan. Aku pakai kartu lain, kata Bima, mencoba terdengar tenang. Ia mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya. Kartu tambahan yang biasa ia pakai. Hasilnya sama. Ditolak. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia punya kartu debit. Pasti bisa. Mereka berjalan keluar dari butik itu dengan perasaan malu, menuju mesin ATM terdekat. Bima memasukkan kartunya, mengetik PIN, dan memilih jumlah penarikan maksimal. Layar mesin itu berputar sejenak, sebelum menampilkan tulisan dalam bahasa Jepang dan Inggris. Transaction cannot be processed. Please contact your bank. Sial, umpat Bima, memukul mesin ATM itu pelan. Bima, sebenarnya ada apa ini? Suara Ralin mulai terdengar tidak sabar. Jangan bilang kita tidak punya uang. Tentu saja kita punya uang. Banyak. Ini pasti ada kesalahan sistem di pihak bank. Besok pagi aku telepon mereka. Kilah Bima, meskipun di dalam hatinya, sebuah firasat yang sangat buruk mulai muncul. Ia mencoba mengingat-ingat. Semua rekening dan kartu ini diatur oleh Anjani. Mungkinkah? Anjani tidak mungkin seberani itu. Dia terlalu penurut, terlalu cinta padanya. Mereka kembali ke hotel mewah mereka dengan suasana hati yang muram. Kemesraan yang tadi membuncah kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang canggung. Bima mencoba bersikap normal, tapi pikirannya terus berputar. Ia memutuskan untuk mencoba menghubungi Anjani. Mungkin Anjani tahu sesuatu. Ia membuka WhatsApp. Ia ingin mengetik pesan, tapi kemudian ia sadar ada yang aneh. Foto profil Anjani yang biasanya menampilkan foto pernikahan mereka kini kosong. Centang di pesan talak yang ia kirim tadi masih berwarna biru, tapi pesan baru yang ia coba kirim hanya menampilkan centang satu. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ia mencoba menelepon. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ia mencoba menelepon lewat panggilan WhatsApp. Memanggil. Tapi tidak pernah terhubung. Dia diblokir. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Firasat buruk itu kini berubah menjadi kepastian yang menakutkan. Ini bukan kesalahan sistem. Ini adalah perbuatan Anjani. Wanita lembut dan penurut yang ia kenal telah melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Kenapa? Ada apa lagi? Tanya Ralin, melihat wajah Bima yang pucat pasi. Anjani, dia memblokir nomorku. Jawab Bima dengan suara tercekat. Ralin tertawa sinis. Baguslah, bukankah itu yang kamu mau? Putus hubungan sama sekali. Sekarang pikirkan bagaimana cara kita membayar hotel ini besok dan membeli tiket ke Kyoto. Aku tidak mau liburanku rusak hanya karena drama mantan istrimu. Bima tidak menjawab. Ia tidak peduli lagi soal liburan. Yang ia pikirkan adalah akses keuangannya. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking, aplikasi yang jarang sekali ia sentuh. Ia memasukkan kata sandi yang ia ingat. Kata sandi salah. Ia mencoba lagi. Ia mencoba fitur, lupa kata sandi. Aplikasi itu meminta verifikasi yang dikirimkan ke nomor ponsel dan email Anjani. Ia tamat. Ia benar-benar terkunci dari uangnya sendiri. Semua hartanya, hasil kerja kerasnya, kini berada di luar jangkauannya. Ia terdampar di salah satu kota termahal di dunia bersama wanita yang mulai menatapnya dengan tatapan meremehkan. Kemewahan yang ia gunakan untuk memikat Ralin kini menjadi bumerang. Ia menatap keluar jendela kamarnya. Lampu-lampu kota Tokyo yang tadi terlihat seperti permadani bintang, kini tampak seperti mata-mata yang mengejeknya. Surga palsu yang ia bangun dengan mengorbankan keluarganya, runtuh dalam sekejap. Ia baru sadar, selama ini ia bukanlah raja. Ia hanyalah seorang pangeran manja yang hidup dari kemurahan hati ratunya. Dan sang ratu baru saja mencabut semua fasilitasnya. Bima terduduk lemas di tepi ranjang, merasakan teror yang sesungguhnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, di sebuah ranjang rumah sakit di Jakarta, Anjani sedang tersenyum sambil menyusui putra mereka. Badai salju telah tiba di Tokyo, dan Bima berada tepat di pusatnya, membeku tanpa bisa berbuat apa-apa. 3 hari setelah persalinan,
Anjani diizinkan pulang. Saat ia meninggalkan rumah sakit, ia tidak terlihat seperti seorang wanita yang baru saja hancur hatinya. Ia berjalan tegak, dengan dagu terangkat. Di pelukannya, terbungkus selimut biru lembut, adalah seluruh dunianya yang baru. Ibunya berjalan di sampingnya, membawa tas perlengkapan bayi dengan raut wajah yang merupakan campuran antara kesedihan atas nasib putrinya dan kebanggaan luar biasa atas kekuatannya. Mereka tidak kembali ke rumah yang pernah ia tinggali bersama Bima. Rumah itu, yang dulu ia sebut sebagai istananya, kini terasa seperti monumen kegagalan, sebuah TKP di mana semua mimpinya dibunuh. Sebagai gantinya, mereka menuju rumah masa kecilnya, rumah orang tuanya, sebuah tempat yang selalu memberinya rasa aman. Di sana, ayahnya sudah menunggu di ambang pintu. Seorang pria pendiam yang tidak banyak bicara. Namun tatapan matanya saat melihat Anjani dan cucu pertamanya sudah mengatakan segalanya. Ia mengambil alih tas-tas dari tangan istrinya, lalu mengulurkan satu tangannya untuk mengelus pipi Anjani dengan lembut. Sebuah gestur sederhana yang mengandung ribuan kata dukungan. "Selamat datang di rumah, Nak." "Selamat datang, jagoan kakek," bisiknya. Anjani tersenyum, senyum tulus pertama sejak ia membaca pesan dari Bima. Di sini, di antara orang-orang yang mencintainya tanpa syarat, ia tahu ia tidak sendirian. Kamar tidurnya yang dulu telah diubah menjadi sebuah kamar perawatan yang nyaman. Ada ranjang bayi baru di sudut ruangan, sebuah lemari kecil yang sudah terisi penuh dengan pakaian bayi, dan semua perlengkapan yang ia butuhkan. Orang tuanya telah menyiapkan segalanya. Mereka telah membangun lapisan pertama dari benteng yang akan melindunginya. Hari-hari pertama berlalu dalam rutinitas baru yang menenangkan. Mengganti popok, menyusui, menimang bayinya hingga tertidur. Anjani menenggelamkan dirinya dalam tugas-tugas keibuan. Setiap kali ia menatap wajah mungil putranya, tekadnya semakin mengeras. Ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk makhluk kecil tak berdosa ini. Pada hari kelima, saat sedang duduk di tepi ranjang sambil menyusui, ibunya masuk dan duduk di sampingnya. "Sudah kamu pikirkan nama untuknya?" tanya sang ibu lembut. Anjani mengangguk. Ia sudah memikirkannya sejak lama, bahkan sebelum semua kekacauan ini terjadi. Dulu, ia dan Bima sudah setuju pada satu nama. Sebuah nama yang kini terasa pahit di lidahnya. Ia tidak akan menggunakan nama itu. Putranya berhak mendapatkan nama baru, sebuah nama yang melambangkan awal yang baru, bukan akhir yang menyakitkan. "Arka," kata Anjani dengan suara mantap. Namanya Arka. Dalam bahasa Sanskerta, artinya matahari, cahaya, atau sesuatu yang dipuja. Ibunya tersenyum haru. "Nama yang indah. Dia memang matahari kecilmu. Cahayamu di tengah kegelapan." "Dia bukan hanya cahayaku, Bu," sahut Anjani. Matanya menatap lekat pada Arka yang menyusu dengan tenang. "Dia adalah alasanku untuk membakar dunia jika perlu. Dia adalah bentengku, dan aku adalah bentengnya." Sejak hari itu, dunia Anjani memiliki pusat gravitasi yang baru. Semua yang ia lakukan demi Arka. Ia tidak lagi punya waktu untuk meratapi nasib atau menangisi pengkhianatan. Ia punya seorang putra untuk dibesarkan, dan sebuah perang untuk dimenangkan. Pengacaranya, Paman Rudi, datang ke rumah pada akhir minggu pertama. Ia seorang pria paruhbaya yang bijaksana, sudah seperti keluarga sendiri. Ia duduk di ruang tamu, mendengarkan dengan saksama saat Anjani menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Anjani tidak menangis. Ia menyajikan fakta dengan runtut dan jelas, lengkap dengan bukti tangkapan layar pesan WhatsApp dan foto perselingkuhan Bima. Setelah Anjani selesai, Paman Rudi menghela napas panjang. Ini lebih dari sekadar kejam, Anjani. Ini adalah perbuatan yang tidak manusiawi. Aku tidak butuh belas kasihan, Paman. Aku butuh keadilan, kata Anjani tegas. Aku ingin memastikan hak asuh Arka jatuh sepenuhnya ke tanganku. Aku ingin semua aset yang terdaftar atas namaku dan semua dana yang sudah aku amankan tetap menjadi milikku dan Arka. Aku ingin Bima tidak mendapatkan sepeser pun.
Paman Rudi menatapnya dengan kagum. Kamu sudah melakukan langkah yang tepat dengan membekukan asetnya. Itu memberimu posisi tawar yang sangat kuat. Secara hukum, apa yang ada di rekening bersama adalah harta Gonogini. Tapi dengan bukti perselingkuhan yang begitu kuat, dan fakta bahwa dia meninggalkanmu saat kamu sedang melahirkan, hakim akan cenderung berpihak padamu, terutama dalam hal hak asuh anak. Bagus, kata Anjani. Apa langkah selanjutnya? Kita akan ajukan gugatan cerai secepatnya. Kita lampirkan semua bukti ini. Kita akan menuntut hak asuh penuh dan tunjangan anak yang akan kita tentukan besarannya. Mengenai aset, kita akan berjuang untuk membuktikan bahwa sebagian besar adalah hasil pengelolaanmu dan digunakan untuk mendanai gaya hidup selingkuhannya. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Anjani, kamu siap? Anjani menoleh ke arah boks bayi di sudut ruangan, di mana Arka tertidur dengan napasnya yang teratur. Aku lahir untuk ini, Paman. Selain mengurus bayinya dan berkomunikasi dengan pengacaranya, Anjani mulai melakukan hal lain. Ia mulai membangun kembali dirinya. Ia membuka laptopnya, sesuatu yang sudah lama tidak ia sentuh. Ia mulai membaca kembali berita-berita bisnis, menganalisis pasar saham, dan menghubungi beberapa teman lamanya di dunia kerja. Ia tidak berencana untuk kembali bekerja dalam waktu dekat, tapi ia ingin otaknya tetap tajam. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak akan pernah lagi bergantung pada siapapun secara finansial. Sahabat baiknya, Sarah, datang menjenguk. Ia datang dengan membawa puluhan kantong hadiah, namun wajahnya penuh kekhawatiran. Ia memeluk Anjani erat. Aku tidak tahu harus berkata apa. An, aku ingin sekali menghajar si brengsek itu, kata Sarah dengan geram. Anjani tersenyum tipis. Tidak perlu. Aku sudah melakukannya. Dengan cara yang lebih elegan. Anjani kemudian menceritakan operasi badai salju yang ia lancarkan. Mata Sarah membelalak. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, Anjani, kamu adalah idolaku. Aku selalu tahu ada singa betina di dalam dirimu yang manis itu. Dukungan dari Sarah terasa menyegarkan. Mereka tidak membicarakan kesedihan. Mereka membicarakan strategi. Sarah, yang bekerja di bidang humas, bahkan memberikan beberapa ide cemerlang tentang bagaimana membangun narasi jika kasus ini sampai ke media. Anjani juga mulai membereskan barang-barang yang mengingatkannya pada Bima. Ia meminta bantuan ayahnya untuk mengemasi semua pakaian dan barang-barang pribadi Bima dari rumah lama mereka dan menyimpannya di gudang. Ia mengganti semua foto pernikahan mereka dengan foto-foto Arka. Ia menciptakan sebuah ruang aman yang baru, sebuah kepompong di mana ia dan putranya bisa tumbuh tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Setiap malam, setelah Arka tertidur, Anjani akan duduk di dekat jendela, menatap langit malam. Ia tidak lagi memikirkan Bima di Jepang. Ia tidak peduli apakah Bima menderita atau tidak. Penderitaan Bima bukanlah tujuannya. Penderitaan Bima hanyalah efek samping dari tujuannya yang sebenarnya, membangun kehidupan yang lebih baik untuk putranya. Benteng itu semakin hari semakin kokoh. Fondasinya adalah cinta orang tuanya. Dindingnya adalah dukungan sahabatnya. Menara pengawasnya adalah nasihat hukum dari pengacaranya. Dan di dalam benteng itu, seorang ratu dan pangeran kecilnya memulai babak baru. Anjani tidak tahu kapan perangnya akan berakhir. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan kalah. Malam pertama tanpa uang di Tokyo adalah malam terpanjang dalam hidup Bima. Ia dan Ralin nyaris tidak berbicara. Ralin tidur memunggunginya di ranjang king size yang terasa terlalu besar dan dingin, sementara Bima duduk di sofa dekat jendela, menatap kosong ke arah lampu kota sambil mencoba menghubungi siapapun di Indonesia yang mungkin bisa membantunya. Hasilnya nihil. Semua teman dekatnya tahu betapa Anjani mengelola keuangannya, dan tidak ada yang mau mengambil risiko mengiriminya uang di belakang Anjani. Keesokan paginya, neraka yang sesungguhnya dimulai. Telepon dari resepsionis berdering tepat pukul 11 siang, mengingatkan dengan sangat sopan bahwa waktu check-out mereka adalah pukul 12. Kepanikan melanda Bima. Tagihan hotel mereka selama beberapa hari terakhir, termasuk layanan kamar dan makan malam mewah semalam, pastilah sangat besar.
Bagaimana ini, Bim? Kita harus bayar, desak Ralin. Suaranya tajam dan penuh tuduhan. Ia sudah mengenakan pakaian dan riasan lengkap, seolah menolak untuk mengakui bahwa surga mereka telah berakhir. Bima mencoba jalan terakhir. Ia turun ke lobi, menemui manajer hotel, dan mencoba bernegosiasi. Ia menjelaskan masalah perbankan yang sedang ia alami, dan berjanji akan membayar semuanya begitu masalah itu selesai. Manajer itu, seorang pria Jepang yang sangat sopan namun tegas, mendengarkan dengan sabar sebelum menggelengkan kepalanya. Kami turut prihatin, Tuan. Tapi kami tidak bisa membiarkan Anda pergi sebelum tagihannya dilunasi, katanya dengan tenang. Setelah perdebatan yang alot dan memalukan, sebuah solusi tercapai. Bima dan Ralin harus meninggalkan sebagian besar barang belanjaan mereka sebagai jaminan. Tas tangan Prancis baru milik Ralin, jam tangan mewah yang baru dibeli Bima, dan beberapa kantong belanjaan dari butik-butik ternama. Ralin nyaris menangis saat menyerahkan tas kesayangannya, menatap Bima dengan tatapan penuh kebencian. Mereka akhirnya bisa keluar dari hotel itu, tapi hanya dengan satu koper pakaian dan sejumlah kecil uang tunai yen yang tersisa di dompet Bima. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk menyewa taksi ke stasiun. Dengan perasaan terhina, mereka berjalan kaki sambil menyeret koper mereka, di bawah tatapan ingin tahu orang-orang yang lalu lalang. Ginza yang kemarin terasa glamor, hari ini terasa seperti panggung yang mengejek kemiskinan mereka. Ini semua salahmu, desis Ralin, saat mereka berhenti di sebuah sudut jalan. Bagaimana bisa kamu membiarkan istrimu mengendalikan semuanya? Laki-laki macam apa kamu ini? Mantan istri, koreksi Bima lemah. Aku tidak tahu dia akan senekat ini. Erael, dia tidak pernah seperti ini. Oh, jadi sekarang kamu membelanya? Mungkin kamu memang pantas mendapatkan wanita membosankan seperti dia. Bentak Ralin, tidak peduli lagi dengan tatapan orang di sekitar mereka. Pertengkaran itu adalah awal dari akhir. Mereka saling menyalahkan, saling meneriakkan kata-kata kasar. Fasad cinta dan gairah yang mereka bangun runtuh seketika, memperlihatkan fondasinya yang rapuh, uang dan kesenangan. Tanpa keduanya, hubungan mereka tidak ada artinya. Mereka sadar mereka harus bertahan hidup. Satu-satunya cara adalah dengan menjual barang-barang berharga yang masih mereka miliki. Bima memiliki jam tangan lain yang ia kenakan, dan Ralin memiliki beberapa perhiasan. Mereka bertanya pada seseorang di jalan dan diarahkan ke sebuah distrik yang dipenuhi toko-toko barang bekas dan pegadaian. Pengalaman itu lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Mereka masuk ke sebuah toko kecil yang remang-remang, berbau apek. Pemiliknya, seorang pria tua, memeriksa barang-barang mereka dengan kaca pembesar, lalu menyebutkan harga yang sangat rendah, kurang dari seperempat harga belinya. Ini perampokan, protes Bima. Pria tua itu hanya mengangkat bahu. Ambil, atau tinggalkan. Dengan perut yang keroncongan dan pilihan yang semakin menipis, mereka terpaksa menerima tawaran itu. Mereka keluar dari toko dengan segenggam uang yen, terasa sangat sedikit dibandingkan nilai barang yang baru saja mereka lepaskan. Uang itu harus cukup untuk makan dan mencari penginapan murah selama beberapa hari ke depan. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada restoran-restoran berbintang. Makan siang mereka adalah semangkuk ramen di sebuah kedai sempit yang penuh sesak, di mana mereka harus makan sambil berdesakan dengan pekerja kantor setempat. Ralin, yang terbiasa dengan santapan mewah, menatap mangkuk mienya dengan jijik. Malam itu, mereka menemukan sebuah hotel bisnis kecil di sebuah gang di daerah Shinjuku, jauh dari gemerlap lampu neon jalan utama. Kamarnya sangat kecil. Nyaris hanya cukup untuk satu tempat tidur semi double dan sebuah meja kecil. Kamar mandinya pun terbuat dari unit plastik prefabrikasi. Tidak ada lagi jubah mandi sutra. Tidak ada lagi pemandangan kota. Hanya ada dinding tipis yang membuat mereka bisa mendengar suara orang di kamar sebelah sedang mendengkur. Aku tidak mau tidur di sini, kata Ralin, berdiri di ambang pintu dengan wajah ngeri. Tempat ini menjijikkan. Kita tidak punya pilihan. Erael, bentak Bima, kesabarannya sudah habis. Ini lebih baik daripada tidur di jalanan. Malam itu, mereka tidur di ranjang sempit yang sama,
tapi terasa ada jarak ribuan mil di antara mereka. Bima tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit yang rendah. Pikirannya berkecamuk. Ia merindukan kenyamanan. Ia merindukan kemudahan hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merindukan Anjani. Bukan karena cinta, tapi karena Anjani adalah simbol dari kehidupan yang teratur dan nyaman itu. Anjani adalah jaring pengamannya, dan ia baru saja dengan bodohnya merobek jaring itu. Ia masih tidak bisa memahami bagaimana Anjani bisa melakukan ini. Bagaimana wanita yang selalu menatapnya dengan tatapan memuja itu bisa berubah menjadi musuh yang begitu dingin dan efisien? Apa yang telah ia lewatkan? Di tengah malam, ia mendengar suara isak tangis tertahan dari sampingnya. Ralin sedang menangis. Mungkin karena menyesali keputusannya. Mungkin karena meratapi tasnya yang hilang. Bima tidak tahu, dan ia tidak peduli. Ia tidak punya energi untuk menghiburnya. Ia terlalu sibuk mengasihani dirinya sendiri. Mereka telah jatuh. Dari puncak kemewahan Ginza ke gang sempit Shinjuku. Dari pasangan yang dimabuk cinta menjadi dua orang asing yang terperangkap dalam mimpi buruk yang sama. Dan ini, Bima sadar dengan perasaan ngeri yang semakin menjadi, barulah permulaan. Jalan pulang mereka masih sangat jauh, dan tampaknya akan jauh lebih menyakitkan. Hari-hari di Tokyo berubah menjadi siklus penderitaan yang monoton bagi Bima dan Ralin. Pagi hari dimulai dengan pertengkaran tentang sisa uang mereka yang semakin menipis. Siang hari dihabiskan dengan berjalan tanpa tujuan untuk menghindari sempitnya kamar hotel mereka. Makan onigiri dari minimarket yang rasanya seperti kardus di lidah mereka yang terbiasa dengan kemewahan. Malam hari adalah yang terburuk. Keheningan di kamar kecil itu terasa begitu berat. Dipenuhi dengan penyesalan yang tak terucap dan kebencian yang terpancar jelas. Uang hasil penjualan barang-barang mereka terkuras dengan cepat hanya untuk biaya penginapan dan makanan paling dasar. Bima tahu, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Liburan impian ini telah berubah menjadi mimpi buruk bertahan hidup di negeri orang. Ia harus menghubungi seseorang di rumah. Ia harus mendapatkan uang, entah bagaimana caranya. Ia tidak bisa lagi menggunakan ponselnya sendiri. Pulsanya sudah habis, dan ia tidak punya uang untuk membeli paket roaming internasional. Ia juga takut jika nomornya dilacak. Keputusasaan membuatnya melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan. Ia pergi ke sebuah telepon umum berwarna hijau kusam di sudut jalan, sesuatu yang ia kira sudah punah. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan beberapa koin yen yang berharga, lalu menekan nomor sepupunya. Doni. Ia memilih Doni karena beberapa alasan. Doni lebih muda darinya, dan Bima selalu merasa bisa sedikit mengaturnya. Doni juga tidak terlalu dekat dengan Anjani, jadi Bima berharap ia akan lebih netral. Ia berharap Doni akan luluh oleh ceritanya dan mau mentransfer sejumlah uang secara diam-diam. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Halo? Suara Doni terdengar di ujung sana. Ribuan kilometer jauhnya. Don, ini aku, Bima, kata Bima, berusaha membuat suaranya terdengar normal, seolah ia hanya menelepon untuk menyapa. Terjadi keheningan sejenak di seberang. Lalu suara Doni terdengar lagi, kali ini dingin dan berbeda. Mau apa kamu telepon? Bima sedikit terkejut dengan nada itu. Aku ada sedikit masalah di sini, Don, di Jepang. Aku butuh bantuanmu. Ada masalah dengan semua kartuku. Aku tidak bisa mengakses uangku sama sekali. Bisakah kamu meminjamiku sedikit uang? Nanti aku ganti 2 kali lipat begitu aku kembali. Terdengar tawa sinis dari Doni. Tawa yang sama sekali tidak ramah. Pinjam uang? Kamu masih berani minta tolong setelah apa yang kamu lakukan, Mas? Jantung Bima mulai berdebar kencang. Apa maksudmu? Ini hanya masalah teknis perbankan. Jangan bodoh, suara Doni meninggi, penuh amarah yang tertahan. Kami semua sudah tahu apa yang kamu lakukan. Kamu pikir kami ini apa? Kamu menceraikan Mbak Anjani lewat WhatsApp. Kamu meninggalkannya demi selingkuhanmu. Dan kamu melakukan itu semua saat dia sedang berjuang melahirkan anakmu. Setiap kata yang diucapkan Doni terasa seperti pukulan telak di ulu hati Bima.
Tapi ada satu kalimat yang membuat seluruh dunianya berhenti berputar. Melahirkan anakmu. Apa? Suara Bima keluar seperti bisikan. Nyaris tak terdengar. Apa katamu tadi? Kamu tidak tahu? Doni terdengar semakin marah. Seolah tidak percaya dengan kebodohan Bima. Mbak Anjani melahirkan saat kamu mengirim pesan cerai itu. Mas Bima. Dia melahirkan saat itu juga. Kamu punya anak laki-laki. Anak laki-laki yang sehat dan tampan. Yang ayahnya ternyata seorang pengecut paling hina yang pernah ada di muka bumi ini. Bima merasakan lututnya lemas. Ia bersandar pada dinding telepon umum yang dingin. Telinganya berdengung. Anak laki-laki. Anjani melahirkan. Pada saat yang sama. Pada saat ia sedang tertawa bahagia bersama Ralin, merayakan kebebasannya, Anjani sedang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan putranya. Putra mereka. Gambaran itu muncul di benaknya tanpa bisa dicegah. Anjani yang menjerit kesakitan, Anjani yang berpeluh dan menangis, dan kemudian, di tengah semua itu, ia membuka ponselnya dan membaca pesan kejam darinya. Rasa mual yang hebat naik ke tenggorokannya. Ia bukan hanya brengsek. Ia adalah monster. Bagaimana keadaannya? Tanya Bima. Suaranya bergetar hebat. Dia? Mbak Anjani? Doni tertawa lagi. Kali ini tawa penuh kekaguman. Dia jauh lebih baik tanpamu. Dia kuat. Lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Seluruh keluarga kami ada di belakangnya. Kamu tidak usah khawatirkan dia. Khawatirkan saja dirimu sendiri. Jangan pernah berharap bantuan dari siapapun di keluarga ini. Ayah sudah bilang, kalau kamu berani menunjukkan wajahmu lagi, jangan panggil dia ayah. Kamu sudah dianggap mati. Klik. Sambungan telepon terputus. Bima masih berdiri mematung di sana. Gagang telepon menempel di telinganya. Dinginnya logam terasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tidak merasakan lagi dinginnya angin malam Tokyo. Ia tidak mendengar lagi hiruk-pikuk jalanan. Ia hanya mendengar kata-kata Doni yang terus terngiang di kepalanya. Kamu punya anak laki-laki. Ia terhuyung menjauh dari telepon umum, berjalan tanpa arah. Ralin, yang menunggunya di seberang jalan, menghampirinya dengan tidak sabar. Bagaimana? Kamu dapat uangnya? Tanyanya. Bima menatapnya. Tapi seolah tidak melihatnya. Matanya kosong. Anjani, dia melahirkan, katanya lirih. Ralin memutar bola matanya. Oh, itu. Lalu kenapa? Itu kan memang sudah diperkirakan. Sekarang, kita dapat uang atau tidak? Saat itulah Bima benar-benar melihat Ralin untuk pertama kalinya. Ia melihat kekosongan di mata wanita itu, keegoisan dalam setiap ucapannya. Ia melihat betapa dangkalnya hubungan mereka. Ia telah menukar seorang wanita yang memberinya seorang putra dengan wanita yang hanya peduli pada uang. Dan kini, ia tidak memiliki keduanya. Ia tidak menjawab pertanyaan Ralin. Ia terus berjalan, menembus keramaian Shinjuku. Lampu-lampu neon yang berwarna-warni kini tampak menyakitkan di matanya. Setiap wajah bahagia yang ia lihat terasa seperti sebuah tuduhan. Ia melihat seorang ayah menggendong putrinya di bahunya, dan dadanya terasa sesak hingga ia sulit bernapas. Ia adalah seorang ayah. Ia memiliki seorang putra. Seorang putra yang mungkin tidak akan pernah memanggilnya ayah. Seorang putra yang lahir di hari yang sama saat ia menghancurkan ibunya. Rasa bersalah itu, yang selama ini berhasil ia tekan, kini meledak seperti bendungan yang jebol. Rasa itu begitu besar, begitu menyesakan, hingga ia harus berhenti dan membungkuk, memegangi perutnya seolah ia benar-benar terluka secara fisik. Ia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Gema kenyataan dari tanah air telah sampai kepadanya, melintasi samudra, dan menghantamnya tanpa ampun. Ia sadar sekarang. Masalahnya bukan lagi sekadar kehabisan uang. Masalahnya adalah ia telah melakukan dosa yang mungkin tidak akan pernah bisa diampuni. Ia harus pulang. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di sana. Mungkin caci maki, mungkin penolakan total. Tapi ia harus pulang. Ia harus melihat putranya. Meskipun mungkin itu adalah untuk pertama dan terakhir kalinya.
Kabar bahwa Anjani telah melahirkan mengubah segalanya. Bagi Bima, itu adalah panggilan untuk pulang yang didasari oleh rasa bersalah yang menghancurkan. Bagi Ralin, itu adalah konfirmasi akhir bahwa permainan telah usai dan liburan impiannya telah resmi menjadi bencana. Tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan uang. Satu-satunya tujuan mereka sekarang adalah keluar dari Jepang secepat mungkin. Namun, ada satu masalah besar. Mereka sama sekali tidak punya uang untuk membeli tiket pesawat. Sisa uang mereka bahkan tidak cukup untuk membayar penginapan malam itu. Mereka benar-benar berada di titik terendah. Setelah malam tanpa tidur yang dipenuhi keheningan yang mencekam, Bima membuat keputusan yang paling memalukan dalam hidupnya. Kita harus ke kedutaan besar, katanya pada Ralin, tanpa menatap matanya. Ralin, yang sedang merapikan riasannya yang sudah tidak sempurna lagi, berhenti sejenak. Kedutaan? Untuk apa? Meminta bantuan. Pinjaman. Untuk pulang. Jawab Bima. Setiap kata terasa seperti menelan pecahan kaca. Ralin menatap bayangannya di cermin kecilnya. Lalu menatap Bima dengan pandangan merendahkan. Jadi kita akan pulang sebagai gelandangan yang dideportasi? Hebat. Benar-benar liburan yang hebat. Bima. Perjalanan menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo adalah perjalanan dalam diam. Mereka naik kereta bawah tanah yang penuh sesak, berdesakan dengan para komuter. Bima dan Ralin, dengan sisa-sisa pakaian desainer mereka yang kini tampak kusam dan kusut, terlihat sangat tidak pada tempatnya. Mereka merasa setiap pasang mata menatap mereka, menghakimi mereka. Gedung kedutaan yang megah dan berwibawa terasa mengintimidasi. Di dalamnya, suasana begitu formal dan birokratis. Mereka harus mengambil nomor antrian dan duduk di ruang tunggu yang dingin, bergabung dengan beberapa warga negara Indonesia lain yang juga memiliki masalah mereka sendiri. Bima melihat sekeliling. Ada seorang mahasiswa yang kehilangan paspor. Ada seorang pekerja magang yang sepertinya punya masalah dengan majikannya. Dan ada mereka. Dua turis glamor yang kehabisan uang karena kebodohan mereka sendiri. Rasa malu itu membakar pipi Bima. Saat nomor mereka dipanggil, mereka masuk ke sebuah ruangan kecil dan berhadapan dengan seorang staf konsuler, seorang bapak parubaya dengan kacamata dan ekspresi wajah yang serius. Dengan suara terbata-bata, Bima menceritakan versi singkat dari masalah mereka. Ia tidak menyebutkan soal perceraian atau perselingkuhan. Ia hanya berkata bahwa mereka kehilangan akses ke dana mereka karena masalah perbankan yang tidak terduga. Staf itu mendengarkan tanpa ekspresi, lalu meminta paspor mereka. Ia mengetikkan sesuatu di komputernya. Keningnya sedikit berkerut. Bima Prawira dan Ralin Anjani, gumamnya, membaca nama mereka. Liburan, ya? Bima hanya bisa mengangguk. Baiklah, kami bisa membantu memfasilitasi pinjaman untuk tiket pulang darurat. Tapi ini adalah pinjaman dari negara. Anda harus menandatangani surat pernyataan hutang dan paspor Anda akan kami tahan sampai pinjaman ini lunas setibanya di Jakarta. Jelas staf itu dengan nada datar. Nadanya menyeratkan bahwa ia sudah menangani puluhan kasus seperti ini. Kasus orang-orang bodoh yang tidak bisa mengatur diri mereka sendiri. Prosesnya terasa seperti selamanya. Mereka harus mengisi formulir-formulir yang panjang, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terasa menginterogasi, dan yang paling memalukan, menandatangani surat hutang di bawah lambang Garuda Pancasila. Saat mereka keluar dari gedung kedutaan beberapa jam kemudian, mereka membawa 2 tiket pesawat. Tiket kelas ekonomi paling murah, untuk penerbangan malam itu juga, dengan maskapai berbiaya rendah. Perjalanan ke Bandara Narita terasa seperti prosesi pemakaman. Mereka tidak lagi memiliki kemewahan untuk naik kereta ekspres cepat. Mereka naik kereta lokal yang berhenti di setiap stasiun, membuat perjalanan terasa 2 kali lebih lama. Di bandara, kontras antara kedatangan dan kepulangan mereka begitu menyakitkan. Saat datang, mereka keluar dari pintu kedatangan kelas bisnis, disambut oleh udara sejuk dan langsung menuju limosin sewaan. Sekarang, mereka check-in di counter kelas ekonomi yang antriannya mengular panjang, di terminal yang ramai dan bising. Mereka tidak punya bagasi untuk didaftarkan. Hanya 1 koper kabin yang mereka seret bergantian.
Mereka makan malam terakhir di Jepang di sebuah pujasera bandara. Sepiring kari dan segelas air putih. Bima menatap Ralin yang makan dalam diam, mengaduk-aduk nasinya tanpa nafsu. Ia mencoba mengingat kembali apa yang membuatnya begitu tergila-gila pada wanita ini. Ia tidak bisa menemukannya lagi. Pesona dan gairah itu telah menguap bersama uangnya. Yang tersisa hanyalah orang asing yang pemarah. Penerbangan 7 jam ke Jakarta adalah siksaan. Mereka duduk di barisan tengah, terjepit di antara penumpang lain. Ruang kakinya sempit. Sandaran kursinya tidak bisa diturunkan sepenuhnya. Di dekat mereka, seorang bayi menangis tanpa henti. Setiap tangisan bayi itu terasa seperti jarum yang menusuk gendang telinga dan hati Bima. Ia memejamkan mata, tapi yang ia lihat hanyalah wajah putranya yang belum pernah ia temui, dan wajah Anjani yang penuh air mata. Ia tidak tidur sedetik pun. Pikirannya terus memutar ulang semua kesalahannya. Kesombongannya, keegoisannya, kekejamannya. Ia telah menghancurkan segalanya hanya untuk beberapa minggu kesenangan sesaat. Ia mencoba merasakan amarah, mencoba menyalahkan Anjani atas tindakan balas dendamnya, tapi ia tidak bisa. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu ia pantas mendapatkan ini. Semua ini. Ralin di sebelahnya juga tidak tidur. Ia menatap lurus ke depan, ke layar hiburan di depannya yang bahkan tidak ia nyalakan. Wajahnya keras seperti batu. Bima bisa merasakan gelombang kebencian yang datang darinya. Ralin merasa tertipu. Ia menginvestasikan waktunya pada seorang pria yang ia kira adalah seorang raja. Ternyata pria itu hanyalah badut yang kartunya dipegang oleh istrinya. Ia sudah merencanakan pelariannya. Begitu pesawat ini mendarat, ia akan menghilang dari kehidupan Bima selamanya. Saat roda pesawat akhirnya menyentuh landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, tidak ada perasaan lega. Yang ada hanyalah ketakutan. Udara Jakarta yang panas dan lembab menyambut mereka saat pintu pesawat terbuka, terasa berat dan menyesakan. Ini bukan lagi rumah. Ini adalah medan pertempuran di mana ia sudah dinyatakan kalah bahkan sebelum perang dimulai. Mereka berjalan gontai menyusuri Garbarata. Dua sosok yang kalah, kembali ke tanah air dengan membawa aib yang lebih berat dari koper manapun. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di luar sana, tapi mereka tahu pasti, itu bukanlah sambutan hangat. Setelah mendarat di Jakarta, dunia Bima terasa menyempit menjadi layar ponsel dan suara penolakan. Ia dan Ralin berpisah di bandara. Ralin pergi begitu saja, memesan taksi online menggunakan sisa uang terakhirnya, tanpa sepatah kata perpisahan. Bima tidak peduli. Bebannya sudah terlalu berat untuk memikirkan wanita itu. Ia menumpang taksi ke rumah orang tuanya. Sebuah perjalanan yang terasa seperti menuju tiang gantungan. Sambutan yang ia terima persis seperti yang digambarkan Doni. Ayahnya tidak mau menemuinya. Hanya ibunya yang keluar dengan mata bengkak karena menangis. Ibunya tidak memeluknya. Ia hanya menatap putranya dengan tatapan kecewa yang begitu dalam. Pergilah, Bima. Jangan buat ayahmu semakin marah. Selesaikan masalahmu sendiri. Kamu sudah menghancurkan nama baik keluarga ini, katanya, sebelum menutup pintu di depan wajahnya. Ditolak oleh keluarganya sendiri adalah pukulan terakhir yang meremukkan sisa-sisa harga diri Bima. Ia kini benar-benar sebatang kara. Selama 2 hari, ia hidup menggelandang. Ia menumpang dari satu teman ke teman lain, tapi tak ada yang mau menampungnya lama. Kabar tentang perbuatannya sudah menyebar seperti api, dan tak ada satupun yang bersimpati padanya. Ia menjadi paria. Dalam keputusasaannya yang paling dalam, ia sadar hanya ada satu jalan. Ia harus bertemu Anjani. Ia harus memohon, bukan lagi untuk uang atau untuk rujuk. Ia hanya ingin kesempatan untuk menebus dosanya, untuk setidaknya diizinkan melihat putranya. Ia tidak punya nomor Anjani, jadi ia menghubungi Paman Rudi, pengacara Anjani, setelah mendapatkan nomornya dari seorang teman. Suara di seberang telepon terdengar dingin dan profesional. Bima mengemis, suaranya serak karena kurang tidur dan stres, memohon untuk sebuah pertemuan. Paman Rudi hanya berkata akan menyampaikannya pada kliennya dan akan memberi kabar. Penantian itu adalah siksaan. Akhirnya, setelah 1 hari penuh,
sebuah pesan masuk ke ponsel Bima dari nomor yang tidak dikenal. Pesan dari Paman Rudi. Ibu Anjani setuju untuk bertemu. Besok, pukul 10 pagi, di kediaman orang tuanya. Datanglah sendiri. Bima membaca ulang pesan itu. Ada tambahan lagi di bawahnya. Pesan tambahan dari klien saya. Jika Anda membawa wanita itu, pintu tidak akan pernah dibukakan untuk Anda. Anehnya, Ralin menghubunginya malam itu. Ia terdengar panik. Sepertinya kenyataan juga telah menghantamnya. Ia tidak punya uang, teman-temannya menjauhinya, dan reputasinya di kantor hancur. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk mungkin keluar dari masalah ini adalah dengan ikut memohon pada Anjani. Bima, yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan, dengan lemah menyetujui agar Ralin ikut dengannya, mengabaikan peringatan Anjani. Mungkin, pikirnya, jika mereka berdua memohon, Anjani akan luluh. Sebuah kesalahan perhitungan yang fatal. Keesokan paginya, mereka tiba di depan rumah orang tua Anjani. Rumah yang dulu sering Bima datangi, kini terasa seperti benteng asing yang mengancam. Bima ragu-ragu, tapi Ralin mendorongnya untuk menekan bel. Pintu dibuka oleh ayah Anjani. Pria itu menatap Bima dengan sorot mata tajam dan dingin. Lalu pandangannya beralih ke Ralin yang berdiri di belakang Bima dengan pandangan meremehkan. Sudah saya duga kamu akan melanggar satu-satunya syarat yang diberikan, kata ayah Anjani, suaranya berat. Tapi Anjani sudah menduganya. Dia bilang, biarkan saja mereka masuk, yah. Biar sekalian Anjani tunjukkan di mana tempat mereka. Pintu dibukakan lebih lebar. Mereka melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang terasa begitu dingin. Padahal tidak ada pendingin ruangan yang menyala. Di sana, di sofa tunggal yang paling besar, duduklah Anjani. Jantung Bima seolah berhenti berdetak. Ini bukan Anjani yang ia kenal. Anjani yang ia tinggalkan adalah seorang wanita hamil yang manis dan sedikit manja. Anjani yang ada di hadapannya kini adalah seorang ratu. Ia mengenakan gaun rumah sederhana namun tampak begitu anggun. Rambutnya ditata rapi, wajahnya dirias tipis, memancarkan aura ketenangan yang menakutkan. Ia tidak terlihat sedih atau marah. Ia hanya terlihat berkuasa. Dan di pelukannya, tertidur dengan damai, adalah seorang bayi mungil yang terbungkus selimut. Putranya, Arka, melihat putranya untuk pertama kali menghantam Bima seperti badai. Bayi itu begitu kecil, begitu sempurna, dan ia telah menyakiti ibu dari malaikat kecil ini dengan cara yang paling hina. Bima dan Ralin hanya berdiri mematung di dekat pintu, tidak berani melangkah lebih jauh. Ayah Anjani berdiri di sudut ruangan, melipat tangan di dada, seperti seorang pengawal kerajaan. Duduk, kata Anjani, suaranya lembut namun mengandung perintah yang tak terbantahkan. Ia menunjuk ke sebuah karpet kosong di lantai, jauh dari sofa tempatnya duduk. Bima dan Ralin, tanpa berpikir, menurut. Mereka duduk bersimpuh di lantai seperti dua orang pesakitan yang menunggu vonis. Kontras antara posisi mereka dan posisi Anjani yang duduk anggun di singgasananya begitu kentara. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara napas Arka yang teratur. Anjani tidak langsung berbicara. Ia membiarkan mereka tersiksa dalam keheningan itu, membiarkan mereka merasakan betapa kecil dan tidak berartinya mereka di hadapannya. Akhirnya, ia menatap Bima. Jadi, mulainya, bagaimana liburanmu di Jepang? Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan nada santai, terasa lebih menampar daripada ribuan makian. Bima tidak sanggup menjawab. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Aku, Anjani, aku minta maaf, bisik Bima, suaranya pecah. Aku tahu kata maaf tidak ada artinya. Aku hilaf. Aku bodoh. Aku. Hilaf? Potong Anjani, suaranya masih tenang. Hilaf itu saat kamu salah memilih menu makan siang, Bima. Bukan saat kamu merencanakan liburan dengan wanita lain menggunakan uang keluarga, lalu menceraikan istrimu lewat pesan singkat tepat saat ia berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan putramu. Itu bukan hilaf. Itu adalah pilihan sadar. Pilihan yang kejam. Setiap kata adalah belati.
Bima merasakan air matanya mulai mengalir. Semua pembelaan yang coba ia siapkan di kepalanya lenyap seketika. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia memberanikan diri menatap Anjani. Matanya memohon. Beri aku kesempatan, Anjani. Bukan untuk kembali padamu. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi beri aku kesempatan untuk menjadi ayah bagi dia. Ia menunjuk ke arah Arka dengan tangan gemetar. Anjani menatapnya lama. Tatapannya tak terbaca. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bima, didorong oleh gelombang penyesalan dan keputusasaan yang tak tertahankan, merangkak maju. Ia tidak peduli lagi pada harga diri. Ia tidak punya itu lagi. Di depan Anjani, di depan ayah mertuanya, dan di depan Ralin, Bima bersujud. Ia meletakkan dahinya di lantai yang dingin, tepat di dekat kaki Anjani. Tubuhnya bergetar hebat karena isak tangis yang tak bisa lagi ia tahan. Ampuni aku, Anjani, kumohon, ampuni aku. Ratapnya, suaranya teredam oleh lantai. Aku akan lakukan apapun. Apapun. Aku akan merangkak di kakimu seumur hidupku jika itu yang kamu mau. Tapi tolong, jangan pisahkan aku dari anakku. Kumohon. Ralin, melihat adegan itu, pucat pasi. Ia bingung harus berbuat apa. Dalam kepanikannya, ia berpikir bahwa ini mungkin satu-satunya cara. Dengan gerakan canggung dan enggan, ia ikut menundukkan badannya, meniru apa yang dilakukan Bima, meskipun tidak sampai bersujud. Saya juga minta maaf, Mbak Anjani, cicitnya. Bima dan Ralin bangkit dengan gemetar, kembali bersimpuh di posisi semula. Mereka tidak berani menatap wajah Anjani. Mereka hanya bisa menatap lantai, menunggu takdir mereka ditentukan oleh wanita yang pernah mereka remehkan. Anjani berdiri di hadapan mereka, melipat tangan di dada. Aura kekuasaannya memenuhi seluruh ruangan. Ia bukan lagi Anjani yang mereka kenal. Ia adalah Phoenix yang bangkit dari abu, lebih kuat dan lebih cemerlang. Pertama, untukmu, Bima, katanya. Suaranya tenang namun setiap kata ditekan dengan presisi yang mematikan. Pernikahan kita sudah berakhir. Bukan sejak kamu mengirim pesan itu, tapi sejak kamu memutuskan untuk mengkhianatiku. Gugatan cerai sudah aku ajukan. Tidak akan ada mediasi. Tidak akan ada negosiasi. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Mengenai permintaan maafmu, aku menerimanya. Bukan karena aku memaafkanmu. Jangan pernah berpikir aku akan memaafkanmu. Aku menerimanya karena aku tidak ingin membawa beban kebencian ini seumur hidupku. Kamu tidak layak mendapatkan tempat sebesar itu di hatiku, bahkan sebagai musuh sekalipun. Kamu sekarang hanyalah orang asing bagiku. Bima hanya bisa menunduk. Air matanya terus menetes ke lantai. Kedua, mengenai anak kita, Arka. Lanjut Anjani. Hak asuh jatuh sepenuhnya ke tanganku. Hak asuh tunggal, tanpa bisa diganggu-gugat. Kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak memiliki kapasitas moral maupun finansial untuk menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab. Kamu meninggalkannya bahkan sebelum ia lahir. Tapi aku ingin bertemu dengannya, bisik Bima, penuh permohonan. Kamu akan diizinkan bertemu dengannya, jawab Anjani. Dan sebersit harapan muncul di hati Bima, sebelum Anjani menghancurkannya lagi. Tapi dengan syarat, setelah proses perceraian selesai, kamu harus menunjukkan bahwa kamu sudah stabil. Kamu punya pekerjaan tetap, tempat tinggal yang layak, dan bebas dari pengaruh buruk. Kamu baru boleh menemuinya sebulan sekali, di rumah ini, di bawah pengawasan penuh dariku atau orang tuaku. Tidak lebih, tidak kurang. Sampai aku anggap kamu benar-benar sudah berubah. Ini bukan hakmu, Bima. Ini adalah hak Arka untuk mengenal ayah biologisnya. Dan aku memberinya kesempatan itu. Jangan sia-siakan. Ketiga, dan ini yang terakhir, kata Anjani, nadanya semakin dingin. Mengenai harta. Semua aset yang terdaftar atas namaku, termasuk rumah yang dulu kita tinggali, akan tetap menjadi milikku. Semua dana di rekening yang sudah aku amankan, akan menjadi milikku dan Arka.
Anggap saja itu sebagai ganti rugi atas semua penderitaan yang kamu sebabkan, dan sebagai dana untuk masa depan Arka yang sudah coba kamu hancurkan. Kamu akan keluar dari pernikahan ini dengan cara yang sama saat kamu masuk ke dalamnya, tidak membawa apa-apa. Setelah menjatuhkan vonisnya pada Bima, Anjani akhirnya menoleh pada Ralin. Ia menatap wanita itu dari atas ke bawah dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwa. Dan kamu, kata Anjani, untuk pertama kalinya berbicara langsung pada Ralin. Ralin tampak tersentak. Aku tidak punya urusan denganmu. Kamu hanyalah gejala dari penyakit yang ada pada dirinya. Kamu tidak penting. Sekarang, keluar dari rumahku. Perintah itu begitu absolut, begitu merendahkan, hingga Ralin merasa seolah ditampar. Tanpa berkata apa-apa lagi, dengan wajah pucat dan terhina, ia bangkit dan bergegas keluar dari rumah itu, menghilang dari kehidupan Anjani dan Bima selamanya. Kini hanya tersisa Bima. Ia masih terduduk di lantai, seorang pria yang hancur total. Ia telah kehilangan istri, anak, harta, keluarga, dan harga dirinya. Semuanya dalam waktu kurang dari sebulan. Pergilah, Bima, kata Anjani. Suaranya kini sedikit melunak, terdengar lelah. Mulai hidupmu yang baru. Buktikan kalau kamu masih punya sedikit saja kebaikan di dalam dirimu, demi putramu. Bima akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Anjani untuk terakhir kalinya sebagai suaminya. Ia melihat kekuatan, ketegasan, dan kedamaian di mata wanita itu. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Ia telah kehilangan bulan dan semua bintang, hanya untuk mengejar sebatang lilin yang cahayanya sudah lama padam. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bima bangkit dan berjalan keluar dari rumah itu, melangkah menuju masa depan yang gelap dan tidak menentu. Setelah pintu ditutup, Anjani menghela napas panjang. Sebuah napas yang melepaskan semua beban di dadanya. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa bebas. Ayahnya mendekat dan